suatu hari ada seseorang yang setelah menjalankan ibadah haji, jadi dia baru selesai beribadah haji, namanya Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak. Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak baru selesai haji. Dia tertidur, lalu dia bermimpi didatangi dua malaikat. Malaikat yang pertama bicara dengan malaikat yang lain. Wahai malaikat, kata malaikat yang satu, berapa jumlah jamaah yang berhaji tahun ini? Ratusan ribu. Apakah ada yang diterima di antara mereka? Malaikat yang satu bilang tidak ada yang diterima. Kemudian yang bermimpi mendengar percakapan dua malaikat ini kaget. Kok nggak ada yang diterima? Kenapa? Karena rata-rata banyak yang setelah haji tapi tidak haji menjadi haji yang mabrur. Pulang haji ngomongin tetangga jalan terus. Pulang haji melawan sama suami gak berhenti-berhenti. Ada di sini yang seperti itu? Nggak ada, karena belum haji. Ini mau wanita solehah semuanya. Lalu bertanyalah Abdurrahman ini kepada malaikat, nggak ada yang diterima, tidak ada. Tapi karena ada satu orang di Damaskus, Suriah. Damaskus itu adanya di Suriah. Karena ada satu orang yang sudah niat haji bersama istrinya, tapi tidak jadi berangkat haji. Justru yang tidak jadi berangkat haji inilah diterima pahala hajinya oleh Allah, dan karena suami istri inilah yang ratusan ribu pulang haji diterima oleh Allah. Nih ibu manggut-manggut paham ceritanya apa? Terpesona melihat saya. Tidak diterima haji ratusan ribu gara-gara suami istri yang diterima, padahal yang diterima itu tidak jadi berangkat haji. Yang bermimpi bertanya sama mereka, siapa namanya? Ali bin Al-Muwaffaq. Ali bin Al-Muwaffaq. Dia cuma seorang tukang sol sepatu. Apa? Sol sepatu di kota Damaskus, daerah Syria. Berangkatlah jauh-jauh Abdurrahman ini kemana? Damaskus. Ke Damaskus, kota Padang. Damaskus, ada yang bilang kota Padang, Ustaz. Pergilah ke Damaskus, bertemulah Abdurrahman dengan tukang sol sepatu. Oh ini orangnya yang membuat 700.000 jamaah haji malah yang diterima. Orangnya biasa-biasa aja, nggak pakai sorban gitu. Bahkan ada yang sorbannya lebih gede daripada Vespa gitu. Pakai jubah 7 lapis. Enggak, bapaknya lihatlah tukang sol sepatu. Di sini ada tukang sol sepatu. Siapa ada di situ? Pakaian yang biasa didatangi oleh Abdurrahman. Wahai Ali bin Al-Muwaffaq, apa amalanmu yang membuat Allah menerima pahala hajimu padahal engkau tidak jadi berangkat? Saya biasa aja, tidak ada amalan yang luar biasa. Tapi setahu saya memang sudah niat berangkat haji. Terus kamu sudah nabung? Sudah. Sampai terkumpul kurang lebih 350 dirham. 350 dirham.
sudah terkumpul tinggal berangkat. 2 hari lagi mau setor haji, tetangga kami memasak sesuatu di rumahnya. Tetangga masak, istri saya lagi ngidam, tahu ngidam, hamil muda. Apa orang sini bilang ngidam? Sama ngidam. Tiba-tiba tetangga masak, ya ibu gimana sih kalau ada tetangga masak uangnya sampai ke rumah ibu, kan bikin lapar dia bu ya, betul ya? Apalagi yang dimasak ikan asin, sambal, sampai bakis, tahu bakis bu? Asin. Nah orang Minang bilang bakis apa? Bersih, sampai bersih gara-gara masakan tetangga wanginya masuk. Apa kata istrinya yang ngidam? Pak, nah kalau ibu-ibu panggilan kesayangan buat suami apa di sini? Bukan ayam lembek, enggak. Udah, saya mau dong ini wangi masakan tetangga. Coba tanya masak apa? Saya minta nih bawaan bayi, bawaan orok, tahu orok bu? Nah, bawaan bayi. Suaminya pergi ke sebelah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ibu lagi masak? Iya. Masak apa ya? Dia nggak jawab. Ibu masak apa? Boleh istri saya minta. Kalau tidak boleh kami bayar. Wanginya sudah membuat istri saya sangat-sangat lapar dan pengen mau masakan ibu. Dia sedih, dia tetesin air mata. Yang datang ini bingung. Kenapa ibu? Saya tanya kok nangis? Pak, makanan yang sedang kami makan halal buat kami, haram buat bapak. Halal buat kami, haram buat bapak. Oh, bingung ini. Orang Minang bilang banyak. Banyak ini si bapak. Kenapa haram buat saya, tapi halal buat ibu? Sambil menangis cerita si ibu ini, saya ini janda, baru ditinggal wafat sama suami 1 minggu yang lalu. Anaknya berapa? 8. Ada di sini janda yang anaknya 8? Nah, tapi kalau janda aja ada di sini banyak. Ini kampung janda. Coba saya mau tahu mana janda yang banyak. Katanya banyak. Janda anak 8. Apa kata si bapak yang datang? Ibu itu masak apa? Pak, kami punya kambing satu-satunya. Tadi pagi mati. Siang kami lihat sudah jadi bangkai. Tadinya kambing itu mau kami jual, tapi karena kami semua kelaparan, kami masaklah bangkai kambing. Dalam agama kita boleh tak makan bangkai? Hukumnya apa? Haram. Berarti kan tentu karena dia terdesak, tidak ada pilihan, nggak punya uang, suami udah nggak ada, maka bangkai kambing halal buat kami, haram buat bapak. Masya Allah, menangis ini bapak. Padahal ini tetangga yang ada di sebelah rumahnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian dia bilang, saya pulang dulu ke rumah. Diceritakanlah penderitaan janda 8 anak tadi kepada siapa? Istrinya. Istrinya menangis bilang apa? Pak, yuk kita masak buat mereka. Jadi selama ini kita tidur dalam keadaan kenyang, tapi kita tak sadar ada tetangga yang kelaparan. Habis sudah pahala
Sambil mengantarkan makanan, suami istri ini bilang apa? Bu, kami hantarkan makanan sekaligus uang 350 dirham yang tadinya buat apa? Haji. Buat apa? Haji. Kami sedekahkan semua untuk ibu. Kami merasa bersalah selama ini kami nabung ngumpulin uang berangkat haji, kami antusias berangkat haji, tapi lupa ada tetangga yang kelaparan. Karena yang Rasulullah bilang sempurnanya iman seorang muslim tidak hanya ketika dia sholat khusyuk, tapi dia sempurnakan dengan peduli terhadap sesamanya. 350 dirham dikasih. Abdurrahman yang bertanya tadi bilang, oh ini ternyata amalan. Dia tidak berangkat haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bapak besok pagi-pagi cari janda. Kok cari janda? Ya jangan janda yang muda, Pak. Ya, cari orang yang duafa, yang tidak mampu. Sedekah jangan sampai kita beribadah, kita haji, umroh, tapi tidak peduli terhadap sesama kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya selama ini kita banyak berusaha khusyuk dalam sholat, tapi lupa kalau sholat itu harusnya mendorong kita jadi manusia baik dan peduli terhadap tetangga, keluarga, orang tua, bahkan pasangan. Bu, oi, ibu masih hidup? Ada nggak ibu-ibu atau orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Ada? Banyak? Mana orangnya? Banyak nggak suami yang sholatnya rajin berjamaah tapi marah sama istri tiap hari? Ada? Di sini nggak ada. Ini mah wajah-wajah yang Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kenapa wajah bapak-bapak adalah wajah yang Allah jauhkan dari siksa api neraka? Karena Allah kasihan. Karena bapak di dunia sudah bersiksa sama istri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya sholat mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan sempurnakan sholat kita, haji kita, umroh kita dengan peduli terhadap sesama. Orang yang sholatnya khusyuk itu bukan hanya khusyuk ketika sholat. Sholat yang khusyuk itu selesai sholat ada sampah benahi. Sholat yang khusyuk selesai sholat ada nenek-nenek mau nyebrang seberangi. Orang yang sholatnya khusyuk sebelah kanan ada anak yatim santuni, sebelah kiri ada janda tua nafkahin, sebelah sana janda muda. Itulah fungsi sholat. Banyak kisah betapa orang itu banyak yang dia benahi sholatnya tapi dia lupa terhadap orang-orang di sekitarnya. Sholatnya khusyuk tapi lupa saudara kandungnya dalam keadaan lapar. Sholatnya khusyuk tapi dia lupa tidak saling tegur dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Padahal ajaran Rasulullah itu ibu tidak boleh saling mendiamkan sama muslim berapa hari? 3.
la yahillu lil muslimin an yahjura qawamu fawqa thalathi layalin. Kita nggak boleh nyuekin, tahu nyuekin ya, ngediemin saudara kita lebih dari 3 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di kesempatan yang mulia ini ada yang ingin saya sampaikan, bahwa orang yang ibadahnya khusyuk adalah orang yang ibadahnya betul-betul lillahi ta'ala. Ibadah itu macam-macam. Ada ibadah mahdhah, itu namanya ibadah vertikal, ibadah kita kepada Allah. Ada ibadah horizontal, itu ibadah kita kepada sesama manusia. Apa ibadah kita kepada manusia? Nah, ini yang mau saya bahas. Selesai sholat, maka ibadah kita kepada manusia itu ada 3 jenis ibadah. Ibadah pikiran, ibadah perkataan, dan ibadah perbuatan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Ibu hafal ya? Ikuti supaya kalau hafal pakai tangan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Bisa? Oke, ibu-ibu yuk pakai tangan ya, biar hafal. 1, 2, 3. Pinter. Ini dari TPA mana ibu? Coba kita lihat bapak-bapak ya, bisa nggak saya ngaji ibu-ibu? Tadi ibu-ibunya mantap. Pikiran, perkataan, perbuatan. Coba bapak-bapak. 1, 2, 3. Ulang-ulang. Ibu kasih contoh ya. 1, 2, 3. Oke bapak-bapak. 1, 2, 3. Ini banyak pikiran ya. Pikiran. Bapak Ibu yang berbahagia, pikiran itu jangan apa-apa terlalu banyak dipikiri. Stres, pusing, banyak penyakit. Mikirin harta tetangga, stres. Tetangga ganti mobil, ibu ganti penyakit. Tetangga ganti Honda betul ya? Di sini motor bilangnya Honda. Walaupun mereknya Yamaha. Yamaha, Kawasaki, oh. Kalau mobil, sepeda, Kereta angin. kereta angin. Sudah motor dibilang Honda, sepeda dibilang kereta angin. Itu kereta bisa 2 kali. Bu, lihat orang gila. Apa orang di sini bilang gila? Orang gila itu makan dari sampah-sampah, betul? Makan dari sisa-sisa restoran. Pertanyaannya, apa ada orang gila masuk rumah sakit? Sehat. Kenapa? Karena tidak ada pikirannya. Bapak Ibu kalau semua mau sehat, yuk sama-sama kita hidup. Bukan harus hidup, jangan masalah-masalah kecil terlalu dipikirin. Kejelekan orang dipikirin.
Ada pepatah yang bilang gini, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, sejelek-jeleknya suami ibu pasti ada bayinya, sejelek-jeleknya istri kita Pak pasti ada burungnya. Baiknya iya, ini perempuan ini Pak makhluk yang gak pernah mau ngalah. Kalau bukan kita yang ngalah, sepertinya wanita itu mustahil mengalah. Dia selalu ada di posisi yang benar. Nggak apa-apa. Ya itulah wanita. Allah ciptakan dari tulang rusuk, bengkok, dilurusin nggak bisa, dibengkokin patah. Makanya menghadapi wanita itu serba salah. Dia yang salah, tetap saja kita yang salah. Akhirnya serba salah. Perempuan itu hanya ingin dimengerti dari hati. Betul kan? Makanya Allah ciptakan makhluk yang satu ini, perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa wanita masuk dalam kategori makhluk halus. Ya, jadi banyak-banyak alasan. Istri bapak cerewet, saya lupa bahasa sininya, betul ya? Kalau orang Sulawesi bilangnya nanyenge, apa bu? Nanyenge, mirip-mirip. Di sini bilangnya ninya. Jadi bapak kalau istri ninya, nggak usah bapak ikut cerewet. Istri marah, bapak ikut marah. Nah, ini sama saja nanti bapak sedang diskusi sama kuntilanak. Sama makhluk halus malah aja. Banyak baik sangka sama pasangan sendiri. Contoh, ibu lagi ditinggal suami kerja ke luar kota. Di luar kota tidak ada sinyal, tidak ada pulsa, tidak ada kuota, sinyal habis, Telkomsel hilang, XL tidak ada. Suami tidak bisa ibu telepon, tidak bisa di WhatsApp. Jujur, kira-kira saat suami ibu di luar kota tidak ada sinyal, yang ibu rasakan itu bahagia apa sengsara? Sengsara. Sedangkan kita bapak jujur Pak, kita di luar kota, kita nggak bisa di WhatsApp sama istri, nggak bisa ditelepon sama istri. Yang bapak rasakan sebagai suami bahagia apa sengsara? Bahagia. Bahagia. Doa langsung lelahi Ustaz. Bu, ibu pilih mana jujur ya? Suami mati apa suami poligami? Mikir ya? Gak usah mikir, apa adanya aja. Ibu pilih suami mati atau poligami? Mati. Mati lah. Makanya menaklukkan wanita itu berat. Ayatnya kan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum, tapi kalau khawatir tidak adil cukup satu aja Pak, malah kita mau pecah. Makanya kalau ada laki-laki di kampung saya, istrinya 4, dipanggilnya Superman. Hebat. Yang istri
yang istrinya 2 gentleman, yang istrinya cuma 1 cemen. Terus dua. Ibu-ibu kalau punya suami pilih Superman, Iron Man, gentleman apa cemen? Aduh, udah cemen disumpahin mati. Nih pikiran ya, jangan terlalu banyak buruk sangka. Ini pintu menuju tubuh kita. Saya ini suara serat, pilek, batuk, karena memang perjalanan safari dakwah ini kan betul-betul menguras tenaga dan pikiran. Saya berpikir materi, karena gini Pak, profesi yang paling berat itu yang menyampaikan tausiah. Tukang jahit yang paling capek apanya? Kakinya. Kaki. Tukang sate yang paling capek apanya? Oh, lu tukang sate semua. Ya, politikus pejabat yang paling berat mikirnya. Tapi ustaz semuanya mikir, harus bicara, nggak boleh berhenti, apalagi kalau dalam keadaan berdiri. Nah, maka saya berusaha untuk mengesampingkan hal-hal yang menguras pikiran. Itulah kenapa ibu kalau ada masalah jangan dipikirin sendiri, bersandarlah kepada Allah. Lewat apa? Sholat 5 waktu. Itu sholat yang paling utama. Ada lagi kalau ibu kurang puas sholat 5 waktu, ibu yang punya masalah rezeki, ada namanya sholat duha. Ibu yang bingung nanti mau cari jodoh, mau cari sekolah buat anak, jodoh buat anak, bingung di antara beberapa pilihan, ada namanya sholat istikharah. Ibu punya hajat kemauan yang baik supaya dimudahkan, maka sholatnya sholat hajat. Ibu stres, suami nggak ada kabar, nggak pulang-pulang, 2 puasa 2 lebaran. Siapa nanti? Paling enak ceritanya di sepertiga malam sama Allah, nama sholatnya apa? Tahajud. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, pikiran kalau lagi resah, penyakit kemana-mana, 60%, 70% lebih penyebab penyakit di tubuh kita itu adalah pikiran. Yang kedua, hati. Dari pikiran, hatinya kotor, busuk, keluarlah lewat perkataan. Jadilah ibu minal kepoin wa julitin wa irin nyinyir. Itu hati-hati jaga lisan ini paling susah dijaga, betul kan? Makanya dalam surat Yasin ada ayat yang bunyi al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ini tangan bersaksi, kaki bersaksi. Bu, misal di rumah ibu nemu dompet suami, ya, ibu buka nggak sengaja, ada uangnya dalam dompet 320.000, 320.000. Andai ibu tidak takut sama Allah, bisa aja ibu ambil uang itu. Kira-kira kalau ibu mau ngambil uang itu, yang ibu ambil yang 300 sampai yang 20? Suami gak lihat, tapi ada yang maha melihat. Siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Dulu di
semua nenek-nenek 95% yang hadir sakit semua. Pernah ada yang nanya satu orang ibu-ibu, Ustaz Danu, iya ibu, badan saya sakit semua. Bagian mana yang sakit? Semua Ustaz. Ya apa namanya? Kan badan ini punya namanya, anggota tubuhnya namanya apa? Semua Ustaz sakit. Saya udah gak kuat, Ustaz mau mati. Gak boleh gitu. Makanya apa yang sakit semua Ustaz, dia sebut namanya kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kepalanya kenapa? Pusing Ustaz, migrain. Kalau udah pusing itu kayak ada yang apa namanya dikeras-keras, digini, nggak kuat Ustaz. Pundak berat Ustaz, kayak ada yang gini. Lutut sering lemas, kaki juga susah jalan. Ibu usahanya apa? Saya buka warung Ustaz, warung kelontong, semua ada, beras, rokok, sembako, apa aja. Di sini apa namanya? MD, P, PMD, apa namanya? Nggak ada. Pokoknya warung semua ada. Ibu ada masalah. Gini Ustaz, saya sudah buka warung 3 tahun. Gak jauh dari warung saya ada yang buka warung sama Ustaz. Baru 3 bulan lebih laku Ustaz. Tetangga yang tadinya belanja saya pindah ke dia. Ibu iri enggak, ibu dendam enggak. Terus kenapa? Diam aja dia. Ibu kalau mau sembuh harus jujur. Iya Pak Ustaz. Terus ceritanya kayaknya dia pakai dukun Ustaz. Tahu dukun Pak? Orang pinter. Kenapa orang itu dibilang orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Betul lah. Ya kan kenapa dia dibilang orang pinter? Ya karena orang bodoh. Coba kalau dia pinter, datangnya nggak orang bodoh kan gitu. Saya dukun Pak Ustaz. Ibu berdukun. Iya, itu yang bikin ibu jadi sakit. Ibu ada masalah, minta tolongnya bukan sama Allah, tapi ibu minta tolongnya sama manusia. Yang manusia punya lemah, hati-hati itu musyrik, syirik. Dosa yang tidak diampuni itu ya musyrik. Kok itu Pak Ustaz? Ya. Ibu masih dukun? Enggak Pak Ustaz, beneran. Udah lama saya gak dukun. Kok badannya masih sakit-sakit? Itu gak tahu Pak Ustaz. Saya udah lama Pak Ustaz gak dukun. Terakhir kapan ada dukun? Semalam Pak Ustaz. Keceplosan dia. Kata Ustaz Danu ini, ibu baca surat Al-Fatihah, iya. Ada ayat yang ibu baca dan ibu lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Obatnya apa Ustaz? Kata Ustaz Danu, ibu yang suka dukun hati-hati, ibu ke orang pintar hati-hati, karena sholatnya tidak akan diterima 40 hari betul-betul. Terus gimana Ustaz? Sekarang ibu pulang, sholat taubat 2 rakaat, benahi sholat 5 waktu, minta maaf sama suami, terakhir sedekah. Sedekah itu obat dari segala penyakit. Coba lihat tadi ya, suami istri sudah nabung mau haji gak jadi berangkat gara-gara apa? Sedekah. Gara-gara sedekah malah hajinya diterima oleh